Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Farah Maharani dari kelas 11 MIPA 3, absen 03. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan dari 5 soal SBMPTN, soal masuk PTN atau soal olimpiade mengenai bab polinomial. Misalkan Px suatu polinom sehingga Px ditambah 8x sama dengan Px min 2 ditambah 6x kuadrat. Jika P1 sama dengan 1, maka P2 sama dengan, yang pertama, kita pindahkan dulu Px min 2-nya ini ke ruas kiri, terus 8x-nya pindah ke ruas kanan, menjadi Px ditambah, dikurangin Px min 2 sama dengan 6x kuadrat dikurangin 8x. Nah, kemudian kita misalkan Px ini. Kalau misalnya di ruas kanan ini kan x kuadrat ya. Kalau seandainya kita misalkan Px ini dengan misalnya derajatnya 2, harusnya di ruas kanan ini nggak ada x kuadrat lagi, karena kalau dikurangin Px dikurang Px min 2 harusnya kan x kuadratnya itu habis. Makanya kita misalkan si Px-nya ini dengan x pangkat 3 atau derajatnya 3. Nah, karena di sini juga nggak ada x pangkat 3, jadi kita misalkan bahwa koefisien pangkat tertingginya ini 1. Jadi misalkan Px sama dengan x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi Px ini dx pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d dikurangin sini, artinya x diubah ya, dikurangin x min 2 pangkat 3 ditambah b dikali x min 2 pangkat 2 ditambah c dikali x min 2 ditambah d sama dengan 6x kuadrat min 8x. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang di sini kan. Disederhanakan dulu menjadi x pangkat 3 ditambah bx ditambah cx ditambah d dikurangi. Nah, ini kalau misalnya di x pangkat 3 jadi x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 12x dikurangi 8 ditambah b dikali x kuadrat min 4x min 4 ditambah cx min 2c plus d sama dengan 6x kuadrat dikurangi 8x. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d kurang x kuadrat ditambah 6x kuadrat dikurangi 12x ditambah 8. Ini artinya min bx kuadrat ditambah 4bx ditambah 4b ditambah ini ada kurung ya, lupa. Artinya dikurang cx ditambah 2c dikurang d. Nah, di sini kan ada x kuadrat dikurang x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 kan habis. Nah, terus juga sini ada bx kuadrat sama bx kuadrat min bx kuadrat habis. Sisanya tinggal 6x ya. 6x kuadrat cx ini juga habis nih. Habis. D juga. Sisanya tinggal 6x kuadrat min 12x plus 4bx ini sama ini ya, ditambahin
4B ditambah 2C tambah 8 sama dengan 6x kuadrat dan 8x. Nah kemudian ini jadi 12 kurang ditambah 4B x ditambah 4B ditambah 2C tambah 8. Nah kemudian yang 6x kuadrat ini kan sama dengan 6x kuadrat. Nah kalau yang 12 tambah 4B x sama dengan min 8x. Jadi min 12 ditambah, udah salah nih, aduh sini salah, min 12 ini harus ini, min 12 ditambah 4B sama dengan min 8. 4B pindah ruas, min 8 ditambah 12 itu 4, maka B nya adalah 1. Kemudian 4B ditambah 2C ditambah 8 kita sama denganin 0, kan sebenarnya di sini tuh ada 0 ya. Jadi 4B ditambah 2C ditambah 8 sama dengan 0. Nah tadi kan kita udah dapat nih B nya itu sama dengan 1, jadi kita substitusiin aja. Jadi 4 kali 1 kan 4, terus ditambah 8 itu 12, jadi 2C ditambah 12 sama dengan 0. Nah maka kita pindah ruaskan jadi 2C sama dengan min 12, maka C adalah min 6. Ya maaf tadi ada yang salah, itu harusnya kan plus 4 di sini, ini juga harusnya jadi min kan, terus ini juga mana sih min, jadi di sini tuh sebenarnya min. Nah tadi kan min 4 ditambah 8 tuh jadi 4, jadi ini min 4 ya. Maka C nya itu sebenarnya adalah min 2. Nah tadi kan kita udah dapat B sama C nya, sekarang kan kita mau nyari D. Gimana caranya? Ini kan kita tahu di soal bahwa P1 itu sama dengan 1, jadi kita tinggal substitusiin aja yang ini tuh. Jadi P1 sama dengan X diganti jadi 1 ya, dx 1 pangkat 3 ditambahin B nya tadi 1 ya, B nya 1 dikali 1 kuadrat ditambah C nya tadi min 2, min 2 dikali 1 ditambah D sama dengan 1. Ini kan 1 ditambah 1 dikurang 2 habis ya, jadi kita dapat D nya sama dengan 1. Nah jadi Px sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ditanyanya P2, jadi tinggal kita masukin aja, sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 tambah 1. 2 pangkat 3 itu 8, 8 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, sama dengan 8 ditambah 4 dikurangi 4 tambah 1. Habis kan? 4 kurang 4 itu kan 0. Makanya jawabannya 8 tambah 1 atau 9. Soal nomor 2 yaitu, misalkan A adalah bilangan real sehingga polinomial Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 4x tambah A habis dibagi oleh X min C kuadrat untuk suatu bilangan real C. Ditanyakannya adalah nilai A. Nah, yang pertama-tama kita bagi dulu si Px ini dengan X min C kuadrat dengan metode Horner. Nah, kalau misalnya X min C ini kan pembuat nolnya itu C ya artinya, maka Px terus dulu deh, Px sama dengan X pangkat 4. Nah, kita lihat dulu, ini tuh kan nggak ada pangkat 3-nya ya, artinya 0 X pangkat 3 tambah 0x kuadrat ditambah 4x ditambah A. Nah tadi juga ini kan kalau X min C itu pembuat nolnya itu C. Nah kemudian kita masukkan ke Horner koefisien.
koefisiennya. Jadi 1 0 0 4. Terus membagi di sini C, di sini 1. Nah, 1 ini turun 1 dikali C itu C, 0 ditambah C itu C, C dikali C, C kuadrat, 0 tambah C kuadrat, C kuadrat, C kuadrat dikali C, C pangkat 3. Nah ini C pangkat 3 ditambah 4, C pangkat 3 ditambah 4 dikali C, jadi 4C ditambah C pangkat 4 ya. Nah A ditambah 4C ditambah C pangkat 4. Kemudian karena ini kuadrat, artinya kita bagi lagi dengan C sekali lagi hasilnya. Oh ya, ini kan sisanya ya, jadi jangan di warnakan lagi dah. Ini tutup 1, ini C, 1 turun, 1 dikali C, C tambah C 2C, 2C dikali C, 2C kuadrat, ini ditambahin jadi 2C pangkat 3. Jadi 3C kuadrat, 3C kuadrat dikali C jadi 3C pangkat 3, 3C pangkat 3 ditambah C pangkat 3 jadi 4C pangkat 3 ditambah 4. Nah kita lihat ini tuh hasil baginya, atau kita misalkan HX aja, HX karena si PX ini kan derajatnya tuh 4, sedangkan pembaginya itu pangkatnya 2 ya derajatnya. Jadi si HX ini pasti hasilnya ini 4 dikurang 2 derajatnya. HX sama dengan, ini artinya X kuadrat ya, X kuadrat, ini X kuadrat ditambah 2CX ditambah 3C kuadrat. Nah sekarang kita cari ini sisanya ini kan, sisa. Kalau rumus sisanya itu sisa yang kedua dikali X dikurangi pembagi pertama. Nah tapi kan ini karena pembagi pertama dan keduanya kan sama-sama X min C, sama-sama C ya, jadi sama aja, ditambah hasil sisa pertama. Ini 4C pangkat 3 ditambah 4 dikali X min C ditambah sisa pertamanya itu A ditambah 4C ditambah C pangkat 4. Bisa disederhanakan ya, sisa X sama dengan ini dikali jadi 4C pangkat 3X dikurangin 4C pangkat 3 dikali min C, jadi min 4C pangkat 4, kemudian 4 dikali X jadi 4X, 4 dikali C min C jadi 4 min 4C, kemudian ditambah A ditambah 4C ditambah C pangkat 4. Nah ini kan jadi ini X sama X kita satuin aja ya, jadi 4C pangkat 3 ditambah 4X dikurangi, oh ya ini kan ada 4C pangkat 4 sama C pangkat 4, jadi min 4 ditambah 1 jadi min 3C pangkat 4. Lagi yang belum, ini min 4C sama plus 4C kan habis, jadi ditambah A. Kemudian kan diketahui di soal bahwa PX ini habis dibagi itu artinya sisanya 0, makanya sisa yang tadi kita udah dapat ini disama dengan ini 0 kan, tadi SX sama dengan 0, maka si 4C 4C pangkat 3 ditambahin 4X dikurangi 3C pangkat 4 ditambah A sama dengan 0. Oh ya, jangan lupa juga sama dengan ini 3. Nah, kemudian ini kan sebenarnya 0x ditambah 0.
Nah, kita sama denganin. Jadi 4C pangkat 3 ditambah 4X sama dengan 0X. X bagi X itu kan habis. Jadi 1. Jadi 4C pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 0. Terus P4-nya pindah ke ruas kanan jadi min 4. C pangkat 3, 4C pangkat 3. Kemudian 4-nya pindah jadi bagi kan. Jadi min 4 bagi 4 itu min 1. Nah, kalau di akar 3 min 1 jadi min 1 ya. Jadi C. Nah, kita udah dapat C-nya sekarang. Nah, kemudian ini ada lagi kan persamaan kedua, yaitu min 3C pangkat 4 ditambah A sama dengan 0. Tadi kan kita udah dapet nih C-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan ke sini. Jadi min 3 dikali min 1 dipangkatin 4 ditambah A sama dengan 0. Nah, min 1 pangkat 4 itu kan 1 dikali min 3 jadi min 3. Jadi A min 3 nya itu pindah ke ruas kanan jadi 3. Maka kita dapatkan bahwa nilai A yang memenuhi adalah 3. Soal nomor 3 yaitu misalkan fx sama dengan x min 3 pangkat 3 ditambah x min 2 pangkat 2 ditambah x min 1. Maka sisa dari pembagian fx plus 2 oleh x kuadrat min 1 adalah, pokoknya pertama kita faktorin dulu aja ininya. Kalau difaktorin kan dia jadi x plus 1 x min 1, ya kan? Nah, yang pertama kan ini ditanyainnya sisa dari pembagian x plus 2. Jadi ini x-nya kita ganti dulu jadi x plus 2. Jadi fx plus 2. Ini x-nya diganti ya. Jadi x plus 2, x plus 2 min 3 pangkat 3 ditambah x plus 2 min 2 kuadrat ditambah x plus 2 min 1. Kemudian kita sederhanakan. 2 min 3 itu min 1. X min 1 pangkat 3 ditambah X 2 min 2 habis. Jadi nggak sekali kurung. Jadi X kuadrat ditambah 2 kurang 1 itu 1. X plus 1. Nah, ini nggak perlu dikaliin dulu kepanjangan. Langsung aja pakai teorema sisa. Jadi kalau misalnya kita buat dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu kan jadi gini kan. Jadi f x plus 2 sama dengan pembagi hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa kan. Nah, kita lihat nih, si fx ini kan derajatnya 3, sedangkan si pembaginya itu derajatnya 2. Kalau sisa itu derajatnya itu kan 1 kurangnya dari pembagi ya, karena pembaginya derajatnya 2, maka sisanya ini derajatnya 1. Bisa kita misalkan sebagai AX plus B. Tapi tunggu dulu deh, tulis ulang, hasil dikali pembaginya ini kan X plus 1 dikali X min 1. Tadi dimisalin jadi AX ya, AX plus B. Pertama itu kan ini tadi kan ada hasil, ada pembuat nolnya. Misalnya kita pengen dulu substitusinya 1 nih. Jadi kan F 1 plus 2 sama dengan, ini kan sama aja kayak F3 ya, F3. Ini dimasukin ke sini. A dikali 1 ditambah B. Jadi A plus B. Nah, terus juga kita masukin ke yang sini nih. Kita masukin 1 juga. Jadi kan X jadi 1 min 1 pangkat 3 ditambah ini aja 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Berapa? 1 min 1 itu kan 0 habis. Terus 1 kuadrat 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua kita substitusikan juga yang ini. Jadi F min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2 itu 1 kan? Sama dengan A dikali min 1 ditambah B sama dengan min A plus B. Kemudian kita substitusikan juga ke yang ini. Jadi A min O ya. Jadi min 1
min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat dikurang 1 tambah 1. 1 min 1 kan habis. Nah, terus 1 min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 8 ditambah min 1 kuadrat 1. Min 7. Ya. Dapat kan? Nah, kemudian kita mau nyari A sama B-nya kan? Buat kita nyari sisanya ini. Jadi, persamaan pertama tuh yang mana? Nah, ini nih. Bentar. A plus B sama dengan ini 3 dengan min A plus B min 7. Jadi A plus B sama dengan 3 min A plus B sama dengan min 7. Kemudian kita eliminasi. Jadi ini kan biar habis B nya kita kurangin. A min A jadi 2A. Terus 3 min 7 jadi 10. Maka A sama dengan 10 bagi 2, 5. Nah, dapat 1. Kemudian kita misalnya pengen masukin ke A plus B. A plus B, maka 5 ditambah B sama dengan 3. Jadi B nya adalah 3 min 5, min 2. Nah, maka sisa sama dengan AX plus B. Kita masukin tadi kan A nya berapa? 5. 5X, B nya min 2. Nomor 4 yaitu misalkan fx sama dengan x min 1 pangkat 5 ditambah x min 1 pangkat 4 ditambah x min 1 pangkat 3 ditambah x min 1 kuadrat ditambah x min 1 ditambah 1. Ditanyakannya adalah sisa pembagian dari fx plus 1 oleh x min 1. Nah, kalau kita lihat dari teorema sisa pembagiannya ini kan artinya kita harus substitusikan pembuat 0 ini ke si fx plus 1 ini kan. Pembuat 0 nya berapa? 1. Nah, artinya sisa atau sx sama dengan f x nya itu diganti jadi 1 kan, masukin satunya jadi 1 tambah 1 sama dengan f2. Nah, kemudian gimana? Kemudian 2 nya ini kita masukin ke yang persamaan ini, jadi f2 sama dengan 2 min 1 dipangkatin 5 ditambah 2 min 1 dipangkatin 4 ditambah 2 min 1 pangkat 3 ditambah 2 min 1 kuadrat ditambah 2 min 1 ditambah 1. 2 kurang 1 itu kan 1. Artinya 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Artinya berapa? 1 ditambah 1, 2 tambah 1, 3, 4, 5, 6. Maka F2 itu sama dengan 6. Jadi kan sisanya itu sama dengan F2 ya. Jadi sisa pembagian Fx ke 1 oleh x min 1 adalah 6. Nomor 5 yaitu sisa dari pembagian 3x min 10 pangkat 10 ditambah min 4x tambah 13 pangkat 13 ditambah 5x min 16 pangkat 16 ditambah ax plus b pangkat 19 oleh x min 3 adalah 3. Kemudian ditanyakannya adalah nilai a dan b yang mungkin. Nah, yang pertama kita mengerjakan ini memakai teorema sisa ya. Karena diketahui sisa dari pembagian ini persamaan ini kita anggap aja fx gitu ya, fx. Jadi kalau misalnya sisa dari fx itu kan dibaginya oleh x min 3, pembuat 0 x min 3 ini adalah 3. Maka 3 nya ini kita substitusikan ke fx tadi. Jadi sisanya adalah f3. Nah, f3. Terus kita carikan si f3 nya ini. f3 sama dengan 3 dikali 3 min 10 pangkat 10 ditambah min 4 dikali 3 ditambah 13 pangkat 13 ditambah 5 dikali 3 dikurangi 16 pangkat 16 ditambah
dikali 3 ditambah B pangkat 19. Nah, sisanya berapa tadi? Kan kita tahu juga di soalnya sisanya itu 3 ya. Sama dengan 3. Lalu kita sederhanakan. 3 kali 3 itu 9. 9 min 10 itu min 1. Artinya min 1 dipangkatkan 10 ditambah min 4 dikali 3 itu min 12. Min 12 ditambah 13 itu 1. 1 dikuadratkan 1 dipangkatkan dengan 13 1 ditambah 5 dikali 3 15 dikurang 16 itu min 1. Min 1 dipangkat 16 ditambah 3A ditambah B. 3A ditambah B maka 19 sebenarnya 3. Kemudian kita sederhanakan lagi. Min 1 dipangkatkan dengan 10 adalah 1. 1 ditambah 1 pangkat 13 1. Ditambah min 1 pangkat 16 itu 1 juga. Ditambah 3A plus B pangkat 19 sama 3. Nah, kemudian kan 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Karena di sini juga ada 3, pasti kalau misalnya di masing-masing ruas dikurangin 3, 0 kan? Jadi 3A tambah B pangkat 19 sama dengan 0. Jadi 3A tambah B itu sama dengan 0. Nah, kemudian juga di soal itu dikasih pilihan nih. Ada pilihan 1, 2, 3, 4. Kita tuh tinggal substitusiin aja masing-masing pilihan mana yang mungkin. Jadi misalnya yang pilihan 1 ya. Pilihan 1 itu A nya 1, B nya 3. Kita masukin aja ke sini. 3 dikali 1 itu berapa? 3 dikali 1 itu 3. Ditambah B sama dengan 3. Ditambah 3 kurang 0. Kan salah ya? Salah. Terus nomor 2 A nya tuh 0, B nya 0. 3 dikali 0, 0. 0 ditambah 0 sama 0. Ini benar. Benar. Oke, ini benar ya? Nih, benar. Kemudian yang ketiga, A nya sama dengan min 1 dan B nya 3. Artinya 3 dikali min 1, 3. Min 3 ditambahkan B nya itu 3 sebenarnya 0. Artinya pilihan ketiga juga benar. Dan yang terakhir, yang 4, A nya adalah min 6, B nya sama dengan 19. Min 6 dikali 3 itu min 18 ya. Min 18 ditambahkan dengan 19. Oh, ini tidak sama dengan 0. Maaf tadi salah ya. Juga tidak sama dengan 0 kan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai A dan B yang mungkin itu adalah pilihan 2 dan 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.